Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dikisahkan dalam kitab Musyafaqatul Qulub dan Qissatul Anbiya bahwasanya pada suatu malam di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba sahabat melihat Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu ditanya oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum sendiri?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Telah diperlihatkan kepadaku oleh Allah hari kiamat, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai umat atau pengikut satupun. Nama nabi tersebut adalah Sam'un al-Ghazi." Sedangkan dalam kitab Durratun Nasihin pada bab Lailatul Qadar dikisahkan suatu ketika Rasulullah SAW mendapat berita dari seorang yang tua dari Bani Israel, kisah seorang pejuang Allah yang bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Konon hanya dengan pedang satu ini dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya Allah memberikan makanan dan minuman. Nabi Sam'un al-Ghazi berasal dari Bani Israel yang kemudian diutus oleh Allah ke tanah Romawi. Dikisahkan bahwasanya Nabi Sam'un al-Ghazi ini memiliki rambut yang sangat panjang. Kalau dia berdiri, rambutnya sampai menyentuh tanah. Nabi Sam'un al-Ghazi ini pekerjaannya berdakwah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada waktu itu penyembahan berhala sedang menjadi-jadi, maka diberilah Nabi Sam'un al-Ghazi suatu kelebihan berupa kekuatan yang besar dalam dirinya. Seharusnya dengan kekuatan yang dimilikinya itu memudahkan dalam melaksanakan dakwahnya. Tetapi pada kenyataannya sudah diperlihatkan kekuatan tersebut, tapi tidak ada yang mau mengikuti satu orang pun. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sam'un al-Ghazi ini hampir sama dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, yaitu bisa melunakkan besi, merobohkan tembok. Jadi sungguh sangat dahsyat kekuatan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kalau sekarang ada orang yang berdakwah dengan memiliki kekuatan yang dahsyat seperti Nabi Sam'un al-Ghazi, pasti mempunyai pengikut yang sangat banyak. Sementara pada zaman tersebut, Bani Israel, orang-orang Romawi, tidak berpengaruh terhadap orang yang hebat dan kuat. Mereka hanya mementingkan menyembah berhala saja, dan yang dapat mempengaruhi mereka hanya satu, yaitu harta. Itulah yang menyebabkan Nabi Sam'un tidak memiliki pengikut sama sekali. Tetapi Nabi Sam'un al-Ghazi ini tidak menyerah. Dia terus berjuang dengan pedangnya. Nabi Sam'un al-Ghazi selain gigih dalam berjuang, ibadahnya juga sangat dahsyat. Pada saat malam hari dia beribadah, dan pada siang harinya dia berpuasa dan berjihad di jalan Allah. Raja Bani Israel sangat ketakutan dengan Nabi Sam'un al-Ghazi. Dalam jajaran raja beserta petinggi-petinggi lainnya, mereka sepakat bahwa jangan melawan dengan menggunakan kekuatan karena sudah pasti akan kalah. Mereka terus berpikir dan mendapatkan sebuah ide. Mereka mengadakan sayembara yang barang siapa bisa menangkap Nabi Sam'un al-Ghazi hidup-hidup dengan keadaan lemah, maka akan diberi harta, uang, emas, dan permata yang melimpah. Raja selalu mencari cara untuk mengalahkan Nabi Sam'un al-Ghazi, dan akhirnya mendapatkan satu ide lagi, yaitu memanfaatkan istri Nabi Sam'un al-Ghazi yang kebetulan saat itu masih kafir untuk ikut membantu membunuh Nabi Sam'un al-Ghazi. Setelah dirayu dengan imbalan dan menggiurkan, sang istri pun mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh suaminya Nabi Sam'un al-Ghazi. Istrinya dipanggil oleh raja dan diberi hasutan. "Kamu sayang dengan suamimu," kata raja. "Sayang, wahai raja," ujar sang istri. "Kamu tahu kan kalau suamimu membuat kami semua takut," kata raja. "Tahu raja," jawab sang istri. "Aku ada tawaran untuk kamu. Jika kamu bisa tahu kelemahan suamimu dan berhasil membuatnya lemah, kami akan beri kamu perhiasan, emas, dan permata untukmu," kata sang raja. "Iya raja, saya siap," jawab istri Nabi Sam'un al-Ghazi. Lalu diberikanlah kepada istri Nabi Sam'un al-Ghazi sebuah tali pengikat yang kuat. Pada malam pertama, istri Nabi Sam'un al-Ghazi melihat beliau alaihissalam sedang sholat yang telah disyariat kepadanya dengan sangat lama, sampai sang istri mengantuk sehingga tidak jadi mengikat suaminya. Lalu pada malam kedua, sang istri berhasil mengikat Nabi Sam'un al-Ghazi. Saat Nabi Sam'un kebangun dari tidurnya, dia terheran dan bertanya kepada istrinya, "Apakah engkau yang mengikat aku, wahai istriku?" "Aku hanya ingin menguji seberapa kuat engkau, wahai suamiku," jawab sang istri. Kemudian Nabi Sam'un al-Ghazi dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan hanya satu ucapkan doa.
Karena tidak membuahkan hasil, keesokan malamnya diikat lagi Nabi Al-Sam'un oleh sang istri dengan rantai besi yang lebih kuat. Namun dengan sekali hentakan, Nabi Al-Sam'un Al-Ghazi dapat menghancurkan rantai tersebut. Karena dengan semua itu tidak berhasil, maka dilakukanlah dengan jalan rayuan. Istri Nabi Al-Sam'un merayu untuk memberitahu apa yang dapat membuatnya lemah. Dan karena sayangnya Nabi Al-Sam'un Al-Ghazi terhadap istrinya, maka diberitahukanlah kelemahannya kepada sang istri, bahwa kelemahannya adalah jika dia diikat oleh rambutnya sendiri, maka dia akan lemah. Lalu pada suatu malam, di saat Nabi Al-Sam'un Al-Ghazi tertidur, istrinya memotong rambut suaminya yang panjang, kemudian diikatkan ke badan Nabi Al-Sam'un Al-Ghazi. Dan ternyata benar, Nabi Al-Sam'un tidak bisa menghancurkan ikatan tersebut. Lalu dilaporkanlah kepada sang raja oleh istrinya, sehingga Nabi Al-Sam'un Al-Ghazi dibawa ke istana raja dan diikat di tiang, kemudian disiksa dengan cara memotong telinganya, mulutnya, kedua tangannya, dan kedua kakinya. Lalu malaikat Jibril alaihissalam turun dan memberi pertanyaan kepada Nabi Al-Sam'un Al-Ghazi, "Apa yang kau minta wahai Nabi Allah?" Lalu Nabi Sam'un Al-Ghazi menjawab, "Saya ingin minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya, dan minta agar kekuatanku dikembalikan hingga saya dapat menggerakkan tiang istana ini." Seketika setelah kekuatan Nabi Sam'un Al-Ghazi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hancurlah tiang-tiang istana dan reruntuhannya menjatuhkan masyarakat, raja, dan termasuk istrinya, sehingga mereka semua meninggal kecuali Nabi Sam'un Al-Ghazi. Lalu dikembalikannya kedua tangan dan kaki, mulut, juga kedua telinganya. Kemudian Nabi Sam'un Al-Ghazi bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi, para sahabat menangis terharu lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh besar sekali ganjaran yang dilakukan oleh Nabi Sam'un Al-Ghazi. Dia berjuang memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya dia beribadah dan siangnya dia berpuasa serta berjihad di jalan Allah. Sedangkan kami yang lemah ini tidak akan mampu melaksanakan ibadah seperti itu." Lalu turunlah malaikat Jibril dengan membawa surat Al-Qadar yang artinya, "Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar." Rasulullah SAW bersabda, "Burulah Lailatul Qadar ini. Kalian hanya beribadah 1 malam dan mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka kalian akan mendapatkan lebih daripada yang Nabi Sam'un Al-Ghazi." Lailatul Qadar adalah salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun 4 bulan. Umat-umat Nabi terdahulu bisa beribadah di dunia ini dalam jangka waktu yang sangat lama karena Allah menjadikan usia mereka sangat panjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, meskipun usia mereka rata-rata hanyalah antara 60 dan 70-an tahun, akan tetapi Allah menganugerahkan Lailatul Qadar. Mendapatkan pahala ibadah 1000 bulan dalam 1 kali Ramadan saja bisa jadi sudah melampaui umur orang umat terdahulu. Apalagi bila ia beribadah pada setiap malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Berikut ini 6 keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Pada tahap pertama ini, Al-Quran diturunkan semuanya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal ini terjadi pada malam Lailatul Qadar yang saat itu bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan, Injil diturunkan pada malam 13 Ramadan, Zabur diturunkan pada malam 18 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, Imam Baihaqi, dan lainnya. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah yang merupakan langit pertama kepada Rasulullah SAW. Dalam tahap kedua ini, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih dari 23 tahun. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq adalah yang pertama kali diturunkan kepada beliau SAW di Gua Hira dengan perantara Malaikat Jibril alaihissalam. Dan hal itu menurut sebagian ulama terjadi pada malam 17 Ramadan. Atas dasar inilah kemudian malam 17 Ramadan diperingati umat Islam sebagai malam nuzul Quran.
Yang kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan, malam Lailatul Qadar. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3. Yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang akan terjadi di kalangan manusia sampai datangnya Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Allah memberitahukan kepada mereka siapa saja yang akan lahir, mati, ditimpa musibah, sakit, sehat, dilapangkan rezekinya, disempitkan rezekinya, dan lain sebagainya dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Tafsir Al-Qurtubi, An-Nasafi, dan lainnya menjelaskan bahwa itulah makna dari ayat Quran yang artinya pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 4. Yang keempat, amal salih pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amal salih yang dilakukan selama 1000 bulan, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Qadar ayat 3 yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kelima, para malaikat dari setiap lapisan langit turun memenuhi bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Rasulullah SAW bersabda, jika tiba Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun dengan serombongan malaikat lalu mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap hamba yang berdiri atau duduk berzikir mengingat Allah. Mereka turun dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'ab al-Iman dan Imam Suyuti dalam kitab Jami' al-Kabir. Yang keenam, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Pada malam itu, setan tidak dapat berbuat buruk kepada orang-orang yang beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Lailatul Qadar terjadi 1 kali dalam 1 tahun di bulan Ramadan. Kita tidak tahu pasti kapan malam yang mulia itu datang, akan tetapi kemungkinan besar terjadi pada salah satu malam dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Salah satu hikmah yang dirahasiakannya oleh Allah malam Lailatul Qadar agar kita dapat menghidupkan setiap malam Ramadan dengan berbagai amalan seperti salat malam, membaca Al-Quran, berzikir dan lainnya, serta semakin meningkatkan berbagai amalan saleh pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan berkah beribadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.